Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Almira dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101201164. Di sini, video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah SDM Manajemen Kinerja. Dan di sini saya akan menjelaskan materi SDM mengenai manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja atau dalam bahasa Inggrisnya performance management merupakan kegiatan untuk memastikan suatu sasaran organisasi sudah tercapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja dapat fokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk membuat produk atau layanan, dan juga area yang lain. Selanjutnya, ini ada tujuan manajemen kinerja. Yang pertama ini ada tujuan strategik, berkaitan dengan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Jalannya strategi tersebut membutuhkan definisi hasil yang hendak dicapai, perilaku, karakteristik karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan strategi, pengembangan pengukuran, dan sistem feedback kepada kinerja karyawan. Dan selanjutnya yang kedua ini ada tujuan administratif. Memakai informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, dan pemberhentian karyawan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ini ada tujuan pengembangan, bisa melakukan pengembangan kapasitas karyawan yang berhasil pada bidang kerjanya. Pemberian training untuk yang mempunyai kinerja tidak baik dan menempatkan pada tempat yang cocok. Seperti itu. Dan adapun tujuan khusus manajemen kinerja. Yang pertama, mendapatkan peningkatan kinerja sustainable, terus juga melakukan peningkatan motivasi dan komitmen karyawan, memungkinkan individu untuk melakukan pengembangan kemampuan, peningkatan kepuasan kerja, dan juga pencapaian potensi pribadi yang berguna untuk individu dan organisasi. Selanjutnya ada daya dongkrak untuk perubahan yang lebih berorientasi kinerja. Melakukan pengembangan hubungan yang terbuka, konstruktif antara individu dan organisasi dalam dialog yang berkelanjutan. Menyiapkan kerangka kerja untuk kesepakatan sasaran kerja berfokus pada perhatian terhadap atribut dan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, manajer dan karyawan membuat kesepakatan mengenai rencana pengembangan, menyiapkan kriteria untuk melaksanakan pengukuran kinerja, landasan untuk memberikan imbalan, memperdayakan karyawan, mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas, melakukan dukungan inisiatif manajemen yang berkualitas secara menyeluruh. Dan yang terakhir, melakukan demonstrasi bagaimana individu menghargai karyawan. Dan selanjutnya ada manfaat manajemen kinerja. Wibowo 2010 menyatakan manfaat manajemen kinerja tidak hanya untuk organisasi ataupun manajer, tetapi juga berguna untuk masing-masing individu atau anggota organisasi. Nih, ini ada beberapa manfaat untuk organisasi ya. Yang pertama untuk organisasi, sebagai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim, sebagai peningkatan komitmen, sebagai proses pelatihan dan motivasi karyawan, sebagai peningkatan keterampilan, sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, pengupayaan basis dan perencanaan karir, pembangun menahan karyawan untuk pindah atau minta berhenti, pendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, pendukung program perubahan budaya. Selanjutnya ini manfaat untuk manajer atau atasannya. Di antara lain sebagai pengupayaan klasifikasi kinerja dan harapan perilaku,
sebagai penawaran peluang memanfaatkan waktu dengan berkualitas, sebagai perbaikan kinerja tim dan individu, sebagai pengupayaan penghargaan non-finansial untuk staf, sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan yang mempunyai kinerja rendah, pengembangan individu, pendukung kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan tim. Yang terakhir, pengupayaan kerangka kerja untuk meninjau kembali kinerja dan tingkat kompetensi. Dan selanjutnya ini ada manfaat untuk individunya sendiri nih, sebagai penjelas peran dan tujuan, pendorong dan pendukung agar tampil lebih baik, pembantu pengembangan kemampuan dan kinerja, peluang memanfaatkan waktu yang berkualitas, dasar objektif vitas dan kejujuran untuk pengukuran kinerja, dan terakhir agar fokus tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja dikelola dan dilaksanakan. Yang selanjutnya ini ada prinsip manajemen kinerja. Di antaranya menghargai kejujuran, melakukan pelayanan, memiliki tanggung jawab juga tentunya ya, dirasakan seperti bermain, jadi bekerja eh, jadi suka gitu bekerja tuh tidak harus selalu formal gitu. Jadi kita enjoy untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Terdapat perasaan kasihan, terdapat perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah, jadi komunikasi antar karyawan, antar atasan juga berjalan dengan baik dan memperoleh umpan balik. Nah, ini ada proses manajemen kinerja. Yang pertama itu masukan. Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus diolah supaya dapat saling bersinergi dalam meraih tujuan organisasi. Manajemen kinerja memerlukan masukan dalam bentuk adanya kapabilitas SDM, baik pada perorangan ataupun pada tim. Kapasitas sumber daya manusia ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ini ada proses penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menetapkan langkah yang harus ditempuh apabila ada deviasi terhadap rencana. Manajemen kinerja menjalin terjadinya saling menghargai kepentingan antara pihak yang terlibat dalam proses kinerja. Prosedur dalam manajemen kinerja dilaksanakan secara jujur untuk melakukan pembatasan dampak kerugian pada individu. Proses manajemen kinerja dilakukan secara transparan untuk utamanya pada orang yang terpengaruh oleh keputusan yang timbul dan orang yang memperoleh kesempatan melalui dasar dibuatnya suatu keputusan. Seperti itu. Dan ini yang ketiga ada keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik berupa barang ataupun jasa. Hasil kerja yang diraih organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Keluaran dapat lebih besar ataupun lebih rendah dari tujuan yang sudah ditentukan. Terus yang selanjutnya ada manfaat. Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerjanya. Dampak hasil kerja itu positif untuk organisasi atau tidak gitu. Seperti karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya akan memberi dampak yang positif juga untuk peningkatan kinerja organisasi. Tetapi dampak keberhasilan seseorang bisa bersifat negatif apabila karena keberhasilannya dia menjadi sombong yang akan membuat suasana kerja tidak lagi kondusif gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.